Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di pembelajaran biologi. Kali ini kita masuk KD 3.8 itu tentang evolusi. Apa itu evolusi? Dalam biologi yang dimaksud dengan evolusi adalah proses perubahan pada makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan dalam jangka waktu yang lama. Sebelum masuk ke teori evolusi, kita belajar dulu teori asal-usul kehidupan. Ada 3 teori asal-usul kehidupan yang akan kita bahas. Yang pertama, teori abiogenesis. Yang kedua, teori biogenesis. Yang ketiga, teori evolusi kimia. Untuk yang pertama dulu, teori abiogenesis. Apa itu abiogenesis? Di sini ada kata A. A itu berarti tidak. Bio itu hidup. Menurut teori abiogenesis, makhluk hidup itu berasal dari benda tak hidup atau benda mati yang terbentuk secara spontan. Untuk teori ini itu dicetuskan oleh yang pertama itu Aristoteles, yang kedua itu John Needham. Menurut ahli ini, makhluk hidup itu berasal dari benda tidak hidup. Dia melihat ikan dan katak itu berasal dari lumpur. Sehingga dia beranggapan ikan dan katak itu asalnya dari lumpur. Kemudian teori yang kedua itu teori biogenesis. Menurut teori biogenesis, itu makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Untuk tokoh teori biogenesis itu yang pertama Francisco Redi, yang kedua Lazarus Spallanzani, yang ketiga Louis Pasteur. Nah, di sini ada 3 percobaan biogenesis. Yang paling atas itu percobaannya Francisco Redi. Yang kedua ini percobaannya Lazarus Spallanzani. Yang ketiga ini percobaannya Louis Pasteur. Kita lihat perbedaan ketiganya. Untuk yang Francisco Redi, dia menggunakan bahan dari keratan daging atau potongan daging yang diperlakukan dengan 3 perlakuan. Ini untuk yang pertama, dimasukkan ke dalam tabung yang ditutup rapat. Perlakuan yang kedua, dimasukkan ke tabung yang dibiarkan terbuka. Sedangkan yang ketiga, itu ditutup dengan kain kasa. Setelah beberapa hari diamati, pada yang tertutup rapat, di sini tidak terdapat makhluk hidup. Sedangkan pada yang terbuka, ini ada larva. Menurut Redi, larva yang ada di daging ini itu berasal dari lalat yang masuk, lalat dari udara yang masuk, kemudian bertelur dan berkembang menjadi larva. Sedangkan pada yang ketiga yang ditutup kain kasa di sini lalatnya bisa masuk di sini ya. Di sini lalatnya bertelur, nah telurnya bisa masuk ke dalam tabung sehingga muncul larva. Menurut Redi, kalaupun di sini tadi ada makhluk hidup, itu dari makhluk hidup sebelumnya, bukan berasal dari daging. Nah, kemudian untuk percobaan yang kedua, itu percobaannya Lazarus Spallanzani. Dia menggunakan air kaldu. Air kaldu itu air rebusan daging. Yang pertama, air kaldu dipanaskan. Setelah panas, kemudian didinginkan. Tujuan pemanasan ini untuk mematikan mikroorganisme. Nah, setelah didinginkan, ditunggu beberapa hari. Nah, pada percobaan yang pertama ini yang dibiarkan terbuka. Pada yang kedua ini ditutup rapat. Nah, pada yang terbuka ini nanti akan ditemukan adanya mikroorganisme. Menurut Spallanzani, mikroorganisme yang ada di air kaldu ini itu berasal dari mikroorganisme yang ada di udara. Ya, sedangkan yang ditutup rapat, kenapa ini tidak ada mikroorganisme? Karena tidak ada mikroorganisme yang masuk karena ditutup rapat. Dua teori ini itu disangkal oleh teori abiogenesis. Kenapa? Karena menurut abiogenesis, sebenarnya daging ini bisa berubah menjadi lalat. Air kaldu bisa berubah menjadi mikroorganisme. Cuma karena ditutup rapat, sehingga mikroorganismenya mati.
ini juga mati. Ada lalat, tapi karena ditutup rapat, lalatnya mati. Ya, sehingga muncul percobaan yang ketiga itu yang dilakukan oleh Louis Pasteur. Untuk Pasteur, dia menggunakan air kaldu yang disambungkan dengan pipa yang berbentuk leher angsa. Nah, kalau kita lihat, dengan menggunakan pipa ini udara bisa masuk, tapi mikroorganisme tidak bisa masuk. Karena mikroorganismenya akan menempel pada leher angsa. Setelah beberapa hari diamati ternyata air kaldunya itu tetap jernih. Ya. Dengan adanya percobaan ini, sehingga teori abiogenesis itu tumbang karena sudah tidak bisa menyangkal lagi. Kalaupun tadi anggapannya air kaldu berubah menjadi mikroorganisme, cuma karena tidak ada oksigen mikroorganismenya mati, ternyata di sini walaupun oksigennya masuk, kalau tidak ada mikroorganisme yang masuk, itu tidak akan ditemui mikroorganisme pada air kaldu. Ya, di sini kesimpulannya, menurut Francisco Redi, kesimpulannya bahwa larva bukan berasal dari daging yang membusuk, tetapi berasal dari lalat yang masuk ke dalam tabung dan bertelur. Sedangkan untuk Lazarus Palanzani itu menyimpulkan bahwa timbulnya suatu kehidupan hanya mungkin jika telah ada bentuk kehidupan sebelumnya. Ya, contohnya tadi di air kaldu itu dari ada mikroorganisme itu berasal dari mikroorganisme sebelumnya. Kemudian untuk Louis Pasteur, dia menyimpulkan bahwa jasad renik yang terdapat di udara bersama dengan debu. Dengan alat tadi yang berbentuk leher angsa tadi, udara tetap dapat masuk, tetapi debu menempel pada lengkungan leher tabung. Ya, kemudian teori asal-usul kehidupan yang ketiga yaitu teori evolusi kimia. Sesuai dengan namanya, evolusi kimia itu karena menurut tokoh ini asal-usul makhluk hidup itu dari senyawa kimia. Untuk pencetusnya yaitu antara lain Harold Urey. Dia menyatakan bahwa pada suatu saat atmosfer itu kaya akan molekul seperti metana, uap air, amonia, dan hidrogen yang semuanya berbentuk uap. Karena adanya pengaruh energi radiasi sinar kosmis serta aliran listrik halilintar, terjadilah reaksi di antara zat tersebut menghasilkan zat hidup. Ini yang dikenal dengan teori Urey. Ya. Nah, di sini ini ada seperangkat alat percobaan yang dilakukan oleh Miller. Miller itu muridnya Urey. Dia membuktikan teorinya Urey. Untuk percobaannya, yang pertama itu dia memanaskan air. Nah, dari air yang panas ini nanti akan menghasilkan uap air. Kemudian di sini ada senyawa CH4, NH3, dan H2. Ini diibaratkan senyawa yang ada di atmosfer. Kemudian elektroda itu diibaratkan sebagai halilintar. Dengan adanya halilintar, senyawa yang ada di sini ini akan bereaksi. Hasilnya, ini setelah didinginkan itu terbentuk senyawa organik. Nah, dari senyawa organik ini yang diyakini nanti sebagai asal pembentuk makhluk hidup. Ya, kemudian ini ada pro dan kontra tentang berbagai pendapat masalah evolusi. Kalau kita lihat, ini ada 3 teori yang berpendapat tentang evolusi. Yang pertama yaitu teorinya Lamarck, yang kedua itu teorinya Darwin, yang ketiga itu Weismann. Kita lihat, ini untuk leher jerapah. Pada yang A, menurut Lamarck, dulu jerapah itu semuanya berleher pendek. Karena digunakan untuk menjangkau makanan yang tinggi, lama-lama lehernya memanjang. Nah, leher yang panjang ini nanti yang akan diwariskan ke keturunannya. Sedangkan menurut Darwin, jerapah itu dulunya berleher panjang dan berleher pendek. Karena digunakan untuk menjangkau makanan yang tinggi, nah, yang leher pendek itu akan kalah bersaing
dia tidak mendapatkan makanan, sehingga lama-lama akan punah. Untuk saat ini kita hanya menemui jerapah leher panjang karena yang leher pendek itu sudah punah. Ya. Kemudian ini ada tokoh lagi yaitu Weismann. Weismann itu sependapat dengan Darwin. Dia mengatakan bahwa gen leher panjang itu bersifat dominan sehingga menang dalam persilangan. Sedangkan yang leher pendek itu bersifat resesif. Ya. Kemudian Weismann itu tidak sependapat dengan Lamarck. Menurut Weismann, kalaupun individu itu berubah karena lingkungan, perubahannya tidak diwariskan ke keturunannya. Jadi seperti ini tadi, menurut Weismann, kalaupun leher jerapah itu panjang, itu tidak akan diwariskan ke keturunannya. Ya, di sini ini tadi kesimpulan dari gambar tadi, Lamarck dengan Darwin. Untuk pendapat mereka tentang munculnya leher jerapah yang panjang, menurut Lamarck, semula jerapah itu semuanya berleher pendek karena digunakan untuk mengambil makanan atau daun yang letaknya tinggi, lama-lama lehernya memanjang. Untuk teori Lamarck itu terkenal dengan teori use and disuse. Use itu yang digunakan lama-lama akan berkembang. Sedangkan yang tidak digunakan itu akan menyusut. Contohnya, menurut Lamarck, dulu manusia itu mempunyai ekor. Karena tidak digunakan, ekornya akan menyusut. Sehingga kita sekarang hanya menemui tulang ekor yang pendek. Kemudian, untuk menurut Darwin, dulu jerapah itu ada yang berleher panjang dan ada yang berleher pendek. Ketika berkompetisi mendapatkan makanan, jerapah yang berleher pendek itu akan kalah, sehingga dia akan musnah. Proses ini itu yang dikenal dengan seleksi alam, sehingga Darwin itu identik dengan seleksi alam, Lamarck itu dengan use and disuse. Nah, tadi ada Weismann. Nah, Weismann itu tidak sependapat dengan Lamarck. Dia melakukan percobaan dengan mengawinkan tikus. Ya, jadi tikus yang dipotong ekornya ternyata anaknya tetap berekor panjang. Walaupun sampai 20 generasi anaknya tetap berekor panjang. Ya, jadi individu yang berubah karena lingkungan itu tidak akan diwariskan ke keturunannya. Itu menurut Weismann. Ya, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.